Apa itu? Itu pandangan roti. Masnya bisa dipakai. Berdua. Ayo ini dapat hadiah tanggal nanti. Wajane wajane Monggo Pak Monggo. Metune jeneng jare wase. Yang dapat door prize selanjutnya ini dapat ketiga ya berarti ya. Bu Susu. Tepuk tangan untuk Bu Susu. Nah, terus dibuka. Lanjut yang mana? Dibuka. Masih pilih ya, angkat-angkat. Tas racun. Yang dapat. Kata Bu. Oke. Kita buka. Siapa ya yang dapat ya? Belakangnya Ada. M. IM. Samin. Barangkali bapak orang-orang ngapalin. Ya, monggo buka. Dibuka. Ambil selanjutnya siapa? Ya. Buku saya api-api. Ya, dapat Ando. Dia buat Masri. Ajar. Wah. Ayo, yang dapat siapa? Belakangnya N. Sampai. Sampai. Sampai dipakai sampai. Ayo, dipakai katanya. Dipakai sampai buang. Ayo dipakai. Ayo ya. Dipakai juga diperiksa Mbak Bobi ya. Bukan dipakai. Saya buka. Oh, manje aku dipakai. Oh, monggo. Nih.
pertemuan kita di siang hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan sejenak nanti mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi satu lagu. Ya Tuhan kami yang begitu baik, kami bersyukur karena Engkau telah mengantar kami rombongan Agni Sekolah Gajah Pekalongan di Kompleks 2 Maria Kerep Ambarowo pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan dengan boleh menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Ya Allah, pada kesempatan ini kami sejenak akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau berikan kemampuan kepada kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengar, merenungkan dan juga menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami ya Allah, kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, orang yang sudah tua, menurut saya mungkin Bapak Ibu kan sama sepuh. Tahun ini saya sudah 40 tahun, sudah merasa tua. Biasanya ada 2 pertanyaan yang bisa menolong kita berefleksi sebagai orang yang sudah berusia lanjut, karena sudah katakanlah makan asam garam kehidupan. Pertanyaan yang biasanya diajukan adalah, apakah dalam hidup kita itu ada yang disesali? Menapa wonten ing kisah kita menika wonten bab ingkang kita getuni. Nah, kalau ada, mari kita mengingat 1 atau 2 hal yang barangkali pernah kita lakukan di masa lalu dan itu kita sesali, kita menyesal. Kita menika lajeng getun, wah kok biyen aku ngono ya, aku getun seprene. Tidak usah diungkapkan, mungkin dirasakan di dalam hati kita masing-masing. Semua orang pasti punya penyesalan, termasuk saya juga punya penyesalan. Ada yang pernah bertanya, apakah Mas Argo menyesal jadi berita? Apakah Mas Argo menyesal menikah? Apakah Mas Argo menyesal gimana? Dan seterusnya. Nah, biasanya orang yang punya penyesalan itu akan ada jalan. Ya, semoga penyesalan kita bukanlah penyesalan yang terlalu besar, tapi penyesalan yang sudah mungkin kita bisa berdamai, kita lupakan dan hidup terus berjalan. Tapi mungkin ada penyesalan yang tidak semudah itu dilupakan dan kadang-kadang kita masih tergantung. Ngopo ya kok biyen aku koyo ngono. Menyesal sampai hari ini. Itu pertanyaan pertama yang bisa kita renungkan sebagai orang-orang yang sudah usia. Tetapi yang kedua yang tidak kalah penting adalah pertanyaannya bukan apa yang kita sesali di masa lalu, tapi apa yang kita syukuri, keputusan apa yang pernah kita ambil, tindakan apa yang pernah kita lakukan di masa lalu, dan itu kita syukuri, kita selesaikan. Wah, aku bersyukur mengambil keputusan di masa lalu A, B, C dan sebagainya. Nah, ini mari kita mengingat keputusan yang pernah kita ambil di masa lalu dan itu kita syukuri. 1 atau 2 pengalaman barangkali bisa kita ingat Bapak. Mungkin ada yang bersyukur karena memilih pasangan hidup yang sekarang hidup bersama-sama. Saya menawi yang sampun wonten ingkang rondo lan dong yang masuk bareng-bareng itu, wah bersyukur
atau mungkin bersyukur karena wah bisa pindah ke Pekalongan, itu keputusan yang mungkin tidak mudah pada masanya, tetapi jebule ini jalan Tuhan dan kita bersyukur. Dan berbagai macam keputusan lain yang pernah kita ambil. Ada posting menarik di media sosial yang saya baca di thread. Ada eksperimen sosial, ada orang yang mewawancarai beberapa lansia. Pertanyaannya adalah, keputusan terbaik apa yang pernah saudara atau bapak ibu ambil? Keputusan terbaik apa yang pernah bapak ibu ambil? Nah, ini ada kesaksian-kesaksian yang lucu yang ingin saya baca beberapa postingannya. Yang pertama misalnya Bapak Mulyono, 72 tahun usianya. Dia menjawab, belajar main catur dari umur 14 tahun. Mungkin kita anggap sepele, cuma belajar catur, tapi mungkin dia ambil catur dengan tahu. Tapi belajar catur sejak usia muda itu dianggap keputusan yang paling baik yang pernah diambil oleh Pak Mulyono di usia 72 tahun. Bapak Narto, 81 tahun, masuk ke panti asuhan Pucang Gading, saya nggak tahu di mana, Semarang ya. Masuk panti asuhan itu menjadi keputusan yang terbaik yang menurut Pak Narno ini diambil. Adakah yang punya rencana besok kalau sudah sudah tua ya, kalau sudah jumbo lalu masuk ke panti Breda atau panti jumbo, kayaknya jarang-jarang ada orang yang punya cita-cita begitu ya. Ada di sini ya. Nah, semula anak itu yang sama dengan merawat. Seorang bapak namanya dia menulis King, 60 tahun, keputusan terbaik dalam hidup adalah punya istri 3. Waduh. Bukan orang Kristen ya, kita tahu, tapi dia merefleksikan keputusan terbaik yang pernah diambil. Bapak Mulyono A, 75 tahun, menjadi juragan buah. Kelihatan sepele tetapi bagi dia itu penting. Ada Pak Prapto, 76 tahun, menjual sepeda untuk membuka toko kelontong. Keputusan terbaik menurut Pak Prapto. Ada Pak Harto M, 80 tahun, membuka showroom mobil. Ada Pak Mustafa, 71 tahun, bekerja di Dinas Kebersihan dan Pertamanan DKP. Terakhir ada Pak Agus Herianto, 73 tahun, off-road dengan mobil. Mobilnya mungkin off-road dengan dan macam-macam Bapak Ibu dan saudara. Keputusan kita di masa lalu kadang-kadang ada yang membuat kita menyesal, tapi ada yang membuat kita bersyukur. Nah, firman Tuhan akan saya bacakan dari Yesaya 56 ayat yang ke-6 sampai 9 agar kita tertolong untuk bisa berdamai dengan apapun keputusan kita di masa lalu yang sudah tidak mungkin bisa kita ubah lagi. Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai 9 berbunyi begini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancangan bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan dari jalanmu, dan rancangan dari rancangan. Tuhan berkata kepada umat Israel, rancangan Tuhan bukanlah rancangan Tuhan setinggi langit dari bumi dibanding rancangan manusia. Maka wajar dan tidak apa-apa kalau kita punya rancangan keputusan pernah berbuat salah. Getun nggih mboten napa-napa, tapi semoga tidak terlalu digetuni maksud kita, karena apa? Sudah tidak mungkin lagi bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah adalah saat ini dan masa depan kita. Kita masih bisa punya rancangan untuk masa depan. Kalau merancang masa lalu sudah nggak bisa, tapi merancang masa depan kita masih punya. Maka Yesaya berfirman,
marilah mendekat pada Tuhan. Kalau punya rancangan jahat, orang fasik, tinggalkan itu. Pilihlah rancangan-rancangan yang baik dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, dari Yesaya tadi kita belajar beberapa poin. Yang pertama adalah marilah kita terus-menerus membuat rancangan yang baik dalam hidup kita, agar kita pun juga mengambil keputusan menjadi keputusan yang baik. Kalau ada rancangan-rancangan yang jahat, itu ditinggalkan supaya tidak menjadi keputusan yang malah nanti kita sesali di kelak kemudian hari. Rancangan yang indah mungkin kita tidak terlalu sempurna, tapi kita melibatkan Tuhan dalam rancangan itu. Karena dengan Tuhan kita kemudian bertanya, Gusti, apakah rancanganku ini rancangan yang baik? Mohon petunjuk kamu agar kami bisa membuat rancangan yang indah. Yang kedua, ada pengalaman di masa lalu yang pantas kita syukuri. Itulah yang sebaiknya kita jadikan fokus perhatian. Memang ada penyesalan, oke, tetapi ada yang berkat Tuhan yang janjinya lebih banyak yang kita syukuri. Meskipun kadang-kadang manusia lebih ingat pengalaman-pengalaman yang menyakitkan di masa lalu. Meskipun sebenarnya ada banyak pengalaman indah yang bisa kita syukuri. Dan yang terakhir, kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu selalu ada. Maka selama Tuhan masih merancang kehidupan kita, masa depan kita itu masih terbuka. Semoga kita adalah adiwiswa, manusia-manusia yang ke depan bisa merancang yang baik, mengambil keputusan yang baik, dan mari kita terus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Dengan begitu, masa depan kita selalu memiliki harapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saya katakan, kami bersyukur ya Allah atas kehidupan yang telah kami jalani. Kami sudah mengenyam asam garam kehidupan, melewati berbagai macam pengalaman kehidupan, baik itu yang menyedihkan, yang menyakitkan, maupun yang menyenangkan dan menggembirakan. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa menerima dan berdamai dengan berbagai macam pengalaman di masa lalu. Barangkali ada keputusan atau peristiwa yang kami sesali sampai hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa masa lalu sudah tidak mungkin lagi kami ubah, dan Engkau memanggil kami untuk mengingat bukan penyesalan, melainkan mengingat berkat-berkat Tuhan di masa lalu, mengingat setiap keberhasilan keputusan kami yang baik yang kami syukuri sampai hari ini. Dengan begitu ya Allah, kehidupan kami senantiasa ada dalam rancangan juga. Kami menyerahkan kehidupan kami selaku adiwiswa GKJ Pekalongan dalam menghadapi berbagai macam pergumulan, entah itu rasa kesepian, entah itu kesehatan, entah itu pergumulan dengan keluarga, maupun pergumulan apapun itu. Biarlah rancangan Tuhan nyata atas kami, dan kami adalah orang-orang yang tidak hanya menuruti keinginan kami, tetapi mematuhi kehendak Tuhan semata. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami yakin bahwa rancangan hidup kami adalah rancangan damai sejahtera yang penuh pengharapan. Inilah doa kami Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, semoga refleksi kita pada hari ini membawa keceriaan, namun juga membawa berkat berupa sabda Tuhan yang boleh kita resapi bersama-sama. Matur nuwun.
Lah niki sudah on Bu, sudah on. Saestu kejara mangke nek kula mireng kok ki napa aduso badhe dateng kula kerep dalam rangka bicara dalam rangka napa bicara aku ngapusi Paskahan. Paskahan itu dari saya tanya sama saya dalam rangka apa Paskahan. Saya tepuk tangan Paskahnya di luar biasa. Sekolah minggu kira Paskahan orang nek kula kerep sing kerep. Niku Pak Kun, tolong diterawang Pak Kun. Rahayu Luncem sausipun namung karo pasrahaken dari Pak Pendeta ingkang kersa inggih menika sadereng Budidama kawula suwun Ibu Sujud makili Pak Yadi duka menapa menika wonten apa sih Ibu Sujud ini? Duka menapa nggih? Monggo Pak. Sampun dipun pirsani isinipun ingkang tresnanipun Adi Ruso dumateng dari Pak Pendeta ini, kalau si bilang ini nggih, maka kita berkomen di bundelan yang isi bundelan terus. Kados ngaten, pangapunten Mbak Nita,